Drama investigasi yang satu ini penampakan dari awalnya udah gloomy banget, full drama dan gak ada komedi sama sekali. Terkesan too much information karena terlalu banyak tokoh-tokoh yang berseliweran di awal drama. Tapi drama-drama macam ini tuh biasanya drama-drama tipikal yang kayak bawang karena banyak lapisannya dan nanti semakin lama akan terungkap kebenaran satu persatu dari tokoh-tokoh yang berseliweran tadi. Ditambah lagi ada tokoh suami idaman yang biasanya nih konfliknya nggak akan jauh-jauh dari perselingkuhan. Dan yang paling penasaran, trolinya di sebelah mana sih? Drama ini menceritakan sebuah keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayahnya yang bernama Nam Jung Do adalah seorang politisi yang sedang membangun image politisi bersih dengan perencanaan politik yang sangat jauh ke depan. Ia terkenal sebagai politisi tampan, terlihat muda dan sangat sayang kepada keluarganya, sampai-sampai ia rela membatasi keluarganya dari ekspos media. Karena itu, dia dijuluki sebagai suami idaman. Sedangkan istrinya yang bernama Kim Hye Ju membuka studio restorasi buku, selalu berpenampilan sederhana dan menyumbangkan seluruh pendapatan dari studionya itu untuk beramal. Ia adalah orang yang mudah berempati kepada orang lain, tapi di sisi lain seperti menyimpan banyak rahasia tentang masa lalunya. Suami istri ini memiliki hubungan yang sangat baik dan saling support. Bahkan si istrinya ini dengan rela melindungi suaminya dengan cara menutupi identitasnya agar karir politiknya tidak terganggu dengan masalah pribadi. Mereka berdua memiliki 2 orang anak yang memiliki sifat bertolak belakang. Nah, masalah di drama ini dimulai dengan anak sulung mereka yang bernama Nam Ji Hoon. Nam Ji Hoon ini sebenarnya adalah anak dari mendiang istri pertama si ayahnya ini. Dia ini tipikal anak yang troublemaker ya, dan dia baru keluar dari penjara. Bahkan karir ayahnya sempat beberapa kali terganggu gara-gara ulah si anak sulungnya ini. Dan hubungan anak sulung ini dengan si ibu juga tidak baik-baik saja. Sampai-sampai nih ketika si Nam Ji Hoon baru keluar dari penjara, ibunya langsung menyediakan tempat sebuah apartemen agar si Nam Ji Hoon ini hidup terpisah dari keluarga intinya. Sedangkan anak bungsu mereka, Nam Yeon So, adalah anak perempuan yang berprestasi di sekolahnya. Tapi maklum ya, karena ABG jadi dia itu uring-uringan. Suatu hari ibunya melarang Nam Yeon So untuk mengikuti sebuah kegiatan, lagi-lagi karena untuk melindungi identitas ayahnya yang seorang politikus. Nah, si ABG ini langsung uring-uringan dan kabur dari rumahnya. Tentu saja ibunya cemas dan langsung menghubungi polisi untuk mencari keberadaan di mana si Nam Yeon So ini. Di tengah pencariannya, mereka malah mendapatkan kabar bahwa anak sulung mereka telah meninggal dunia di sisi Sungai Han. Dengan kondisi jenazah yang ternyata di bawah pengaruh alkohol yang sangat tinggi, membawa narkoba, dan membawa HP ilegal. Sedangkan HP asli yang dimiliki oleh si anak sulung ini yang terdaftar tidak ditemukan di mana-mana. Dalam kondisi yang kebilang naas tersebut, mereka masih beruntung karena si bungsu akhirnya pulang ke rumah. Tapi setelah itu mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis muda yang mengaku telah hamil oleh si sulung. Gadis ini membeberkan informasi tentang kehamilannya dengan membawa tes pack dan bukti dari rumah sakit. Dia juga menceritakan beberapa informasi mengenai si ibu. Jadi seolah-olah memang membuktikan bahwa si gadis ini memang dekat dengan si sulung karena sepertinya telah mendengar banyak cerita dari si sulung mengenai keluarganya. Tapi dia tidak bisa membuktikan hubungannya dengan si sulung dengan alat bukti berupa foto karena dia mengaku bahwa HP-nya hilang beberapa saat yang lalu. Nah, kedatangan dia ke rumah ini adalah untuk meminta tempat tinggal karena dia tidak punya siapa-siapa dan dia juga tidak mempunyai uang sama sekali. Si ibu yang mudah terenyuh tentunya mengizinkan nih si gadis ini untuk tinggal, tapi si ayah dengan pertaruhan karir politiknya tentu saja ragu akan kedatangan si gadis ini dengan alasan jangan mudah percaya dengan orang asing. Tapi akhirnya si gadis ini diizinkan untuk tinggal karena dia mengancam akan menggugurkan kandungannya, dan tentu saja kalau ini diungkap ke media, karir dari ayahnya pasti akan hancur. Anehnya nih, ketika si ibu menunjukkan di mana letaknya kamar si sulung, ini si perempuan ini seolah-olah sudah mengetahui di mana letaknya, padahal ini kedatangan dia pertama kalinya loh ke rumah itu. Dan selain itu, HP yang dia sebut menghilang beberapa waktu yang lalu itu, ternyata ketika di kamar ada sebuah HP berwarna hitam. Jadi kan kita bertanya-tanya nih, apakah HP tersebut ternyata HP si sulung yang hilang itu? Dan sebenarnya si gadis sulung ini apakah cuma oportunis aja gitu menemukan sebuah HP kemudian dilihat, dan banyak rincian-rincian percakapan yang bisa menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di keluarga pemilik HP itu. Kemudian dia mendatangi rumah dan sekedar ingin numpang hidup lah ya, karena dia tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan lagi. Atau apakah ini skenario besar yang dirancang untuk menjatuhkan karirnya Nam Jung Do? Di sisi lain nih, si ayahnya yang kekeh-kumekeh ingin mempertahankan karir politiknya memanfaatkan sebuah kasus untuk membalikan keadaan.
Di Korea itu, keluarga membentuk image yang sangat penting bagi seorang politisi. Misalnya, jika anak politisi tersebut ternyata ancur-ancuran ya, maka masyarakat akan berpikir bagaimana dia mengayomi masyarakat yang lebih banyak apabila anak sendiri saja dia nggak bisa ngurus. Logikanya seperti itu. Jadi dalam sebuah kemunculannya di sebuah stasiun televisi, nih si sang politisi ini mengakui, mohon maaf bahwa saya memang tidak bisa mendidik anak saya untuk menjadi anak yang baik. Tapi ia memanfaatkan sebuah kasus di mana seorang gadis bunuh diri karena merasa malu karena diancam oleh mantan kekasihnya akan disebar video rating plus-plusnya ya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, si mantan kekasihnya ini tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Jadi Nam Jung Do bilang bahwa saya sudah tahu rasanya kehilangan anak seperti apa dan saya tidak mau orang lain merasa kehilangan anaknya seperti saya. Maka itu kasus ini harus diakhiri dengan cara memberikan hukuman yang pantas bagi si mantan kekasihnya ini yang mengancam akan menyebarkan video asusila milik si korban yang bunuh diri tadi. Akhirnya berita ini viral dan tentu saja Nam Jung Do mendapatkan dukungan dari mana-mana dan seperti biasa polisi baru bertindak ketika berita itu sudah viral. Dan akhirnya si mantan kekasih ini yang merupakan siswa kedokteran yang asalnya tidak akan ditindak sama sekali akhirnya mendapatkan panggilan dari kepolisian. Dan ketika polisi mendatangi apartemennya untuk menjemput si mahasiswa ini, tentu saja pertamanya dibukakan oleh orang tuanya ya. Nah, ketika dibukakan itu terdengar suara teriakan dari luar. Ternyata si mahasiswa ini melompat dari balkon kamarnya. Dan di mejanya tertulis tulisan pembunuh Nam Jung Do. Nah loh, ada hubungan apa ya ini ya? Apakah hanya sekedar kebetulan saja dari efek butterfly yang diciptakan oleh Nam Jung Do atau ada kejadian lainnya yang sebenarnya ada skenario besar di baliknya? Itu dia sedikit review dan ringkasan cerita dari drama Trolli episode 1 dan 2. Gimana nih teman-teman, bakalan lanjut nggak sih? Kalau saya tentu aja penasaran itu trollinya di sebelah mana gitu. Ya, yang penasaran silahkan dicatat lagi jadwalnya sebagai berikut.